Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar kembali tentang tema 8, tema bumiku untuk kelas 6. Anak-anak yang hebat, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak gambar Bapak akan saya hilangkan dulu agar anak-anak lebih fokus dengan pelajarannya. Baik. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA untuk kelas 6, yaitu tentang kompetensi dasar 3.8. Anak-anak kemarin sudah mempelajari tentang kompetensi dasar 3.8 yang ada pada subtema ke-1, dan hari ini kita akan mempelajari di subtema yang kedua dan ketiga. Baik, anak-anak yang hebat, pergantian musim, setelah anak-anak kemarin mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi, ya, maka salah satu dari pengaruh atau akibat revolusi bumi yaitu pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bumi ini memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edarnya, atau yang disebut dengan orbit, ya, bidang edar. Akibatnya kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi sebelah utara atau sebelah selatan. Jadi bumi itu ketika berevolusi itu tidak selalu pada titik nolnya, tapi lebih sering pada titik 23,5 derajatnya. Nah, hal inilah yang mempengaruhi perbedaan musim atau perbedaan iklim yang ada di bumi. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. Jadi di bumi kita itu ada 2 perbedaan musim. Musim itu ada yang tropis atau tropik dan ada yang subtropik. Wilayah-wilayah yang tropis ini seperti di Indonesia, berada di antara titik 0 derajat, ya, atau biasa disebut garis khatulistiwa. Daerah-daerah yang terlintasi garis khatulistiwa ini semuanya memiliki iklim tropis. Batasnya sampai mana? Batasnya sampai 23 derajat ke arah utara dan 23 derajat, 5 ke arah selatan. Nah, sepanjang rentang itu maka dia adalah beriklim tropis. Sedangkan di luar daripada itu beriklim subtropis. Nah, anak-anak yang hebat, pada pembagian wilayah subtropik atau subtropis ini pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara ini mengalami musim semi. Kemudian bumi selatannya mengalami musim gugur. Ya, perbedaannya kalau tropik itu punya 2 musim saja, musim penghujan, musim kemarau, dan subtropik itu punya 4 musim. Ya, ada musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Kemudian dari tanggal 21 Juni sampai 23 September ini di belahan bumi utara ada musim panas dan di bumi selatan musim dingin. Kenapa seperti itu? Karena matahari itu sedang berada di bumi sebelah utara. Maka di sana terjadi musim panas. Karena yang utaranya panas, maka yang di sebelah selatannya musim dingin. Kemudian tanggal 23 September sampai 21 Desember ini di bumi utara terjadi musim gugur. Ya, karena panasnya terus-menerus maka jadinya gugur dahan-dahannya. Dan di bumi selatan mulai musim semi. Kemudian dari 21 Desember sampai 21 Maret di utara terjadi musim dingin dan di selatan musim panas. Jadi buminya berada di titik sebelah selatan. Nah, sekarang kita lihat pada gerakan bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan ini merupakan satelit alami bumi, ya.
Jadi satelit itu ada dua, satelit buatan dan satelit alami. Satelit alami ini adalah bulan, sedangkan satelit buatan ini berupa satelit palapa untuk informasi-informasi. Jika dilihat dari bumi, bulan itu tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Jadi bulan itu terlihat karena dia memantulkan cahaya matahari. Nah, kenampakan dan bentuk bulan ini dapat dilihat berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Jadi bulan juga mengalami rotasi dan juga mengalami revolusi, ya. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Fase bulan sabit ini sering terjadi pada hari keempat dan ke-25. Nah, ini jadi fase bulan ada dari bulan baru, kemudian bulan sabit, kemudian bulan separuh, kemudian ada bulan purnama atau penuh. Penanggalannya munculnya tidak sesuai dengan tanggalan yang biasa kita gunakan, ya. Yang kita gunakan itu kalender Januari Februari itu disebut dengan penanggalan Syamsiah karena berdasarkan peredaran bumi dengan matahari. Nah, kalau yang bulan berarti dia menjadi Qomariyah atau Hijriyah. Nah, gerakan bulan pada peristiwa gerhana bulan, kenampakan bulan seperti gambar ini selalu tampak berubah-ubah dari bumi karena mengalami pergerakan. Salah satu dampak pergerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Karena bulannya bergerak, buminya bergerak, maka ada perbedaan atau terjadi gerhana. Gerhana bulan yaitu saat di mana posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Berarti diingat-ingat kuncinya buminya yang ada di tengah, maka itu gerhana bulan. Gitu ya. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap dari bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Nah, kalau dilihat skema gambarnya seperti ini, ya, buminya yang ada di tengah, maka itu namanya gerhana bulan. Kalau bulannya yang di tengah, itu adalah gerhana matahari. Itu ya. Dan di situ anak-anak bisa melihat ada titik umbra yang bagian hitam pekat, ada juga yang disebut penumbra, ya. Bagian yang terkena cahaya sinar ultraviolet tetapi tidak terkena sepenuhnya, ya. Baik. Kita lanjutkan ke gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Berarti bulannya yang kecil yang berada di tengah. Cahaya matahari menuju ke bumi terhalang oleh bulan sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi sehingga penampakannya seperti itu, seperti cincin, ya. Selanjutnya, kalau dilihat skema gerhana mataharinya menjadi seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Kalau sebenarnya mataharinya yang lebih besar daripada buminya. Nah, letak-letak ini yang membuat gerhana matahari itu berbeda jenisnya. Ada yang gerhana matahari total, ada yang sebagian. Nah, kita bandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Proses terjadinya gerhana bulan ini terjadi ketika posisi bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki daerah bayang gelap bumi. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Jadi itu kuncinya, ya. Yang anak-anak perlu ingat-ingat itu adalah ketika gerhana bulan, buminya ada di tengah. Ketika terjadi gerhana matahari, maka bulannya yang ada di tengah. Kapan waktu terjadinya? Gerhana bulan terjadi pada malam hari, sedangkan gerhana matahari terjadi pada
pagi, siang, atau sore hari. Gerhana bulan ini matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Ingat ya, yang di tengah-tengah itu kalau matahari itu berarti bulannya, kalau bulan berarti buminya. Itu ya. Nah, kapan terjadinya? Gerhana bulan terjadi malam hari lebih dari 1 jam. Biasanya kalau terjadi gerhana bulan waktunya cukup lama. Tapi kalau gerhana matahari ini hanya terjadi beberapa menit saja pada saat puncak. Tapi untuk prosesnya itu masih lebih cepat gerhana mataharinya. Tapi kalau gerhana bulan waktunya cukup lama untuk sampai matahari yang terlihat sempurna itu cukup lama. Sekarang jenis-jenis gerhana. Gerhana bulan ini ada jenisnya gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Gerhana matahari ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin, dan ada gerhana matahari total. Nah, peristiwa gerhana bulan total ini bulan ini memasuki wilayah umbra bumi ya, umbra. Tadi anak-anak melihat titik spot hitamnya ya yang ada di skema itu titik hitam namanya umbra, yang ada sedikit bayangannya belum hitam total itu namanya penumbra. Ciri penampakannya gerhana bulan ini bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi, sedangkan gerhana matahari tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas ya. Jadi kalau gerhana bulan, bulannya yang tampak merah, kalau gerhana matahari, mataharinya yang tampak merah. Nah, sistem rotasi dan revolusi pada bumi dan juga pada bulan ini berpengaruh pada sistem penanggalan atau sistem kalender yang biasa menggunakan sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Masehi ini menggunakan revolusi bumi ya, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ini adalah penanggalan Masehi. Sedangkan Hijriyah ini menggunakan peredaran bulan. Contohnya bulan Ramadan, bulan Syawal, Rabiul Awal, Sya'ban, itu namanya bulan-bulan yang ada di bulan Hijriyah. Tahun Masehi ini disebut juga tahun Syamsiyah. Syam itu artinya matahari. Jadi peredaran bumi mengelilingi matahari sebagai dasar tahun Masehi atau tahun Syamsiyah. Berapa lamanya bumi mengelilingi matahari? Setara dengan 1 tahun atau 365 hari. Tahun Hijriyah atau tahun Komariah ini berdasarkan pada revolusi bulan, maka disebut Komariah ya, karena berdasar revolusi bulan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, tetapi lamanya itu tidak sama dengan Hijriyah, yaitu 354 hari. Maka kalau anak-anak melihat di kalender di rumah itu melihat ada ulang tahun tahun baru Hijriyah, maka tanggalnya tidak tetap, tidak seperti tanggal 1 Januari tetap, tapi tanggalnya berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Kemudian anak-anak memiliki tugas yang pertama menggambarkan skema gerhana bulan. Yang kedua, gambarkan skema gerhana matahari. Kemudian apa yang dimaksud umbra dan penumbra, dan yang keempat apa yang dimaksud kalender Syamsiyah dan kalender Komariah. Kemudian yang kelima apa perbedaan antara penanggalan Syamsiyah dan Komariah. Itu saja anak-anak yang hebat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Yang pertama menggunakan masker.
kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir. Itu saja dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.